Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang penyusunan personalia organisasi. Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, langkah baiknya kita perkenalkan dulu anggota dari kelompok 3 yang terdiri dari Hafiz Ansari, saya sendiri Husin, dan M. Raihan Parda. Ya, selanjutnya kita akan lanjut ke topik pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh Hafiz Ansari. Proses penyusunan personalia. Proses penyusunan personalia sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus untuk menjaga pemenuhan kebutuhan personalia organisasi dengan orang-orang, posisi-posisi, dan pada waktu yang tepat. Fungsi ini dilaksanakan dalam dua tipe lingkungan, yaitu lingkungan eksternal meliputi faktor di seluruh luar organisasi. Yang kedua, faktor internal, yaitu terdiri dari unsur-unsur di dalam organisasi. Fungsi penyusunan personalia berhubungan erat dengan fungsi pengorganisasian, di mana pengorganisasian mempersiapkan kendaraannya dan penyusunan personalia mengisi pengemudinya yang sesuai dengan posisi kerja yang ada. Langkah-langkah proses ini mencakup 1. Perencanaan sumber daya manusia. Proses ini dirancang untuk menjamin pemenuhan kebutuhan personalia organisasi. 2. Penarikan. Penarikan berhubungan dengan pengadaan calon-calon personalia segaris dengan rencana SDM. 3. Seleksi. Seleksi mencakup penilaian dan pemilihan di antara calon-calon personalia. 4. Pengenalan dan orientasi, yang dirancang untuk membantu individu-individu yang terpilih menyesuaikan diri dengan lancar dalam organisasi. 5. Latihan dan pengembangan. Proses ini bertujuan meningkatkan kemampuan perseorangan dan kelompok untuk mendorong efektivitas organisasi. Keenam, penilaian pelaksanaan kerja. Proses ini membandingkan antara pelaksanaan kerja perseorangan dan standar-standar yang dikembangkan bagi posisi tersebut. Ketujuh, pemberian balas jasa dan penghargaan, yaitu sebagai kompensasi pelaksanaan kerja dan sebagai motivasi bagi pelaksanaan di waktu yang akan datang. 8. Perencanaan dan pengembangan karir yang mencakup transfer, promosi, demosi, atau lateral, penugasan kembali, pemecatan, ataupun pensiun. Perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan-permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang, dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Perencanaan yang diperlukan terdiri dari 1. Penentuan jabatan yang harus diisi. 2. Pemahaman pasar tenaga kerja. 3. Pertimbangan kondisi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Penentuan kebutuhan jabatan. Penyusunan personalia organisasi dimulai dengan 1. Penentuan tujuan dan rencana organisasi. Kedua, penentuan spesifikasi jabatan, jenis-jenis jabatan, dan keterampilan yang dibutuhkan. Ketiga, meramalkan jumlah karyawan yang dibutuhkan di masa mendatang. Keempat, persediaan karyawan untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Penentuan spesifikasi jabatan yaitu hasil dari proses analisa jabatan yang terdiri dari penentuan keahlian dan keterampilan yang dipunya, tanggung jawab, pekerjaan mengenai pekerjaannya, wewenang yang dimiliki, serta jabatan-jabatan dalam suatu organisasi. Proses analisa jabatan juga menghasilkan deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan yaitu hasil pernyataan tertulis dari analisa jabatan yang terdiri dari tugas dan wewenang serta hubungan lini organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan sumber penawaran personalia. Terdapat dua sumber untuk menarik karyawan untuk mengisi suatu jabatan tertentu, yaitu internal dan eksternal. Dalam sumber internal ada 3 bagian, yaitu penataran, di mana karyawan dilatih atau dikembangkan untuk melaksanakan pekerjaan lebih baik sesuai permintaan keadaan tertentu.
Yang kedua, pemindahan, di mana karyawan yang berada di posisi yang tidak disenangi ke posisi yang lebih memuaskan kebutuhannya. Dan yang ketiga, pengangkatan, di mana karyawan dari tingkat jabatan yang lebih rendah ke tingkat jabatan yang lebih tinggi. Sedangkan sumber eksternal, karyawan yang digunakan tergantung pada jabatan yang dibutuhkan atau diisi, jenis tenaga kerja yang diinginkan oleh perusahaan dan kondisi ekonomi. Sumber-sumber eksternal antara lain dari lamaran-lamaran pribadi, organisasi karyawan, kantor-kantor penempatan kerja, sekolah-sekolah, para pesaing, serta migrasi dan imigrasi. Manajer-manajer efektif akan mengembangkan dan memelihara berbagai sumber penawaran yang berbeda. Sebagai contoh, jalinan kerjasama antara perusahaan dengan universitas-universitas dalam penarikan tenaga kerja. Selanjutnya saya akan membahas tentang rekrutmen dan seleksi personalia. Setelah ditentukan kebutuhan personalia organisasi, baik mutu atau jenis dan jumlah, maka langkah selanjutnya adalah penarikan dan perolehan karyawan-karyawan tersebut dari sumber intern maupun ekstern. Pertama, penarikan personalia. Berkenaan dengan pencarian dan penarikan sejumlah karyawan potensial yang diseleksi untuk memperoleh karyawan dalam jumlah yang tepat dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan yang tersedia. Metode penarikan yang biasa digunakan meliputi pengiklanan, leasing, rekomendasi dari karyawan yang sedang bekerja, penarikan lewat lembaga pendidikan, kantor penempatan tenaga kerja, serikat buruh, dan penggunaan komputer. Yang kedua, seleksi personalia. Seleksi adalah pemilihan seseorang tertentu dari sekelompok karyawan-karyawan potensial untuk melaksanakan suatu jabatan tertentu. Prosedur seleksi. Ada 8 langkah prosedur seleksi yang biasanya digunakan oleh perusahaan. Di antaranya, 1. Wawancara pendahuluan, 2. Pengumpulan data-data pribadi, 3. Pengujian, keempat, wawancara yang lebih mendalam, 5. Pemeriksaan referensi prestasi, 6. Pemeriksaan kesehatan, 7. Keputusan pribadi, dan 8. Orientasi jabatan. Ada juga beberapa faktor yang cenderung mempengaruhi prestasi karyawan, di antaranya latar belakang pribadi, bakat dan minat, sikap dan kebutuhan, kemampuan analitis dan manipulatif, keterampilan dan kemampuan teknik, kesehatan, tenaga, dan stamina. Orientasi atau sosialisasi karyawan baru. Setelah diseleksi, karyawan ditempatkan pada suatu pekerjaan dan diperkenalkan dengan organisasi melalui berbagai bentuk orientasi. Tahap orientasi atau induksi merupakan kegiatan pengenalan dan penyesuaian karyawan baru dengan organisasi. Orientasi sangatlah penting meskipun karyawan baru tersebut memenuhi syarat suatu jabatan atau pekerjaan. Tetapi situasi yang baru terasa asing dan berbeda serta proses orientasi yang jelek dapat memadamkan antusiasme. Proses orientasi merupakan pengenalan sederhana dengan karyawan lama dan merupakan proses panjang. Meliputi pemberian informasi mengenai kebijakan-kebijakan personalia, diantaranya kondisi kerja, upah, dan jaminan sosial, prosedur-prosedur kerja, gambaran secara umum sejarah, sifat perusahaan, dan manfaat yang diperoleh karyawan baru. Yang berikutnya, pelatihan dan pengembangan karyawan. Tujuan latihan dan pengembangan karyawan adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja dalam mencapai hasil-hasil kerja yang ditetapkan. Berikut ini merupakan metode-metode pelatihan dan pengembangan. Pada umumnya, karyawan dikembangkan dengan metode on the job dan off the job. Metode on the job yang biasa digunakan adalah yang pertama, coaching, di mana atasan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada bawahan dalam pelaksanaan pekerjaan rutin mereka. Yang kedua, planned progression atau pemindahan karyawan dalam saluran-saluran yang ditentukan melalui tingkatan-tingkatan organisasi yang berbeda. Yang ketiga, rotasi jabatan atau pemindahan karyawan melalui jabatan-jabatan yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Yang keempat, penugasan sementara,
di mana bawahan ditempatkan dalam posisi manajemen tertentu untuk jangka waktu yang ditetapkan. Dan yang terakhir, sistem penilaian prestasi formal. Yang kedua, metode of the job dilakukan dengan cara yang pertama, program-program pengembangan eksekutif di unit universitas atau lembaga pendidikan lainnya, di mana para manajer berpartisipasi dalam program-program yang dibuka untuk umum melalui penggunaan analisa kasus, simulasi, dan metode-metode pengajaran lainnya. Yang kedua, latihan laboratorium, di mana seorang belajar lebih sensitif atau peka terhadap orang lain, lingkungan, dan sebagainya. Yang ketiga, pengembangan organisasi yang menekankan perubahan, pertumbuhan, dan pengembangan keseluruhan organisasi. Yang berikutnya, penilaian dan kompensasi. Penilaian prestasi adalah proses formal untuk melakukan peninjauan ulang dan evaluasi prestasi kerja seseorang secara periodik. Proses penilaian prestasi kerja ditujukan untuk memahami prestasi kerja seseorang. Proses penilaian prestasi terdiri dari identifikasi, observasi, pengukuran, dan pengembangan hasil kerja karyawan dalam sebuah organisasi. Namun, ada beberapa hal yang menyebabkan pimpinan tidak melakukan penilaian prestasi kerja. Yang pertama, pihak penilai tidak merasa memiliki. Yang kedua, pimpinan enggan untuk memberikan nilai yang buruk kepada karyawan mereka, khususnya kepada orang yang mereka sukai secara pribadi. Yang ketiga, jika hasil penilaiannya buruk, pihak karyawan tidak mau menerimanya. Yang keempat, pimpinan maupun bawahan menyadari bahwa penilaian yang buruk mempengaruhi karir seseorang. Yang kelima, faktanya proses penilaian prestasi tidak dimanfaatkan untuk menentukan kebijaksanaan dalam pemberian penghargaan. Dan yang keenam, pimpinan ragu-ragu untuk memberikan penilaian yang buruk karena takut dinilai tidak mampu untuk memilih dan mengembangkan karyawan. Kompensasi adalah pemberian kepada karyawan dengan pembayaran finansial atau uang sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivator untuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Dalam pemberian kompensasi, manajemen sangat memperhatikan prinsip keadilan. Pada umumnya, perbedaan pengupahan yang diterima oleh karyawan berdasarkan perbedaan tanggung jawab, kemampuan, pengetahuan, produktivitas, dan kegiatan manajerial. Sedangkan perbedaan pembayaran berdasarkan ras, kelompok etnis, dan jenis kelamin sangat dilarang oleh hukum dan kebijaksanaan umum. Yang pertama, penentuan kompensasi. Kebijaksanaan dan praktek-praktik manajemen ditentukan oleh interaksi dari 3 faktor, yaitu yang pertama, kesediaan membayar. Adalah para manajer ingin membayar upah secara adil dengan cara mendorong para karyawan untuk meningkatkan keluaran mereka agar upah dan gaji yang lebih tinggi dapat dibayarkan. Yang kedua, kemampuan membayar. Kemampuan membayar suatu perusahaan tergantung pada pendapatan dan laba yang diraih, di mana hal ini tergantung pada produktivitas karyawan. Dan yang terakhir, persyaratan pembayaran. Dalam jangka pendek, pengupahan dan penggajian sangat tergantung pada tekanan-tekanan eksternal dari pemerintah, organisasi karyawan atau serikat buruh, kondisi permintaan dan penawaran tenaga kerja atau collective bargaining, dan para pesaing. Contoh, peraturan pemerintah tentang upah minimum merupakan batas bawah tingkat upah yang akan dibayarkan. Yang B, bentuk-bentuk pembayaran. Yang pertama, pembayaran karyawan dalam kas pada setiap akhir hari kerja berdasarkan jumlah jam kerja. Yang kedua, upah harian, pembayaran karyawan berdasarkan jam kerja yang diterima pada akhir minggu. Yang ketiga, upah intensif berupa bonus dan komisi. Yang keempat, rencana pembagian laba, karyawan menerima presentase tertentu dari laba perusahaan sebagai pendapatan ekstra. Yang C, pemeliharaan kesehatan dan keamanan. Bidang manajemen dalam perusahaan begitu memperhatikan pemeliharaan kesehatan dan keamanan. Hal ini untuk memberikan kondisi kerja yang lebih sehat dan lebih aman serta lebih bertanggung jawab atas seluruh kegiatannya. Sebelum saya mengakhiri pembahasan topik kami, alangkah baiknya saya memberikan dulu kesimpulan dari pembahasan ini, yaitu penyusunan personalia berhubungan dengan penarikan, penempatan, pemberian latihan, dan pengembangan anggota organisasi. Penyusunan personalia dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara kontinu untuk menjaga pemenuhan kebutuhan personalia dengan orang-orang yang tepat, dalam posisi yang tepat, dan waktu yang tepat pula. Ya, sekian dari pembahasan kami dari kelompok 3.
Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.